Eat, Pray, Love. Film yang sangat inspirational, diangkat dari novel dengan judul yang sama dan sempat bertahan selama 187 minggu sebagai The New York Times bestseller pada tahun 2006 tentang kisah nyata penulisnya sendiri yang saat itu berumur 30-an mencari jati dirinya dengan berkeliling dunia selama 1 tahun. Ada 3 negara yang menjadi highlight utama perjalanan pencari jati dirinya, yaitu Italia, India, dan Indonesia tentu saja. Film ini dimulai dari Elizabeth Gilbert atau Liz Gilbert yang sedang melakukan liburan seorang diri ke Bali. Kemudian ia di sana berkunjung ke tempat paranormal bernama Ketut Liar. Saat itu ia diterawang oleh Ketut Liar sebagai seorang yang tidak bahagia dan dalam waktu 1 tahun ke depan ia akan kehilangan banyak hal termasuk uangnya. Kemudian Ketut Liar juga menerawang bahwa Liz akan kembali lagi ke Bali dan bertemu dia lagi nanti. Sehingga Ketut Liar menitipkan Liz sebuah kertas yang berisi gambar untuk dia bawa saat berkunjung ke Bali lagi nanti. Kemudian alur berpindah di mana Liz sudah kembali ke Amerika dan berkumpul lagi bersama dengan suami dan teman-temannya. Namun pada suatu malam, ada rasa sesak yang teramat dalam dirasakan oleh Liz yang membuat dia akhirnya bertanya-tanya kepada Tuhan. Apa yang harus ia lakukan dan bagaimana? Seketika seperti ada bisikan dari Tuhan bahwa ia hanya perlu kembali ke tempat tidur. Kemudian saat ia kembali ke tempat tidur, ternyata suaminya belum tidur. Dan seketika suaminya berkata kepada Liz bahwa mereka tidak satu visi. Kemudian dengan frontal Liz meminta kepada suaminya untuk cerai. Di masa-masa proses perceraian antara Liz dan suaminya, Liz bertemu dengan seorang pemuda bernama David yang merupakan seorang seniman teater. Untuk beberapa saat, Liz sempat kembali bahagia bersama sang pemuda. Namun justru setelah perceraian dengan sang suami dikabulkan oleh pengadilan, dia kembali merasakan ada yang hilang dari hidupnya. Dia mulai terlibat cekcok-cekcok kecil dengan David yang akhirnya membuat mereka putus. Di sini adalah titik terendah yang dirasakan oleh Liz saat itu. Sehingga dia memutuskan untuk menikmati hidupnya ke depan dengan pergi berjalan-jalan keliling dunia selama 1 tahun untuk mencari apa itu arti kebahagiaan atau lebih tepatnya mencari jati dirinya sendiri. Sahabatnya Delia sempat melarang dia untuk pergi dan bilang bagaimana kalau Liz hanya akhirnya buang-buang duit. Namun Liz tidak peduli dengan hal itu karena yang dia butuhkan sekarang hanya mencari sebuah kebahagiaan dan mencari apa yang hilang dari diri dia sendiri. Tibalah petualangan keliling dunia dimulai. Liz memulainya dengan negara Italia. Di sini dia bertemu dengan teman barunya yang bernama Sophie. Sophie merekomendasikan pacarnya yang bernama Giovanni untuk menjadi pengajar dan menjadi tour leader selama Liz berada di Italia. Turns out, Liz menemukan keluarga kecilnya di Italia melalui mereka berdua. Mereka berkeliling Italia menikmati kuliner-kuliner yang seksi, sembari menikmati apa itu makna dari hidup. Akhirnya, setelah sekian lama dia bisa menikmati lagi bagaimana nikmatnya rasa makanan yang ia makan tanpa rasa bersalah sama sekali. Rasa bersalah untuk dirinya, rasa bersalah untuk orang sekitar karena yang dia makan tidak disukai oleh orang-orang sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian di Italia dia juga mempelajari ilmu baru yang dipegang oleh orang-orang Italia untuk menikmati hidupnya. Dolce far niente, atau the beauty of doing nothing. Atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti mager. Setelah dari Italia, kemudian Liz pergi ke India untuk mencari rasa damai dalam suatu sistem ketuhanan. Karena di sini sosok Liz digambarkan sebagai seorang yang ateis sebelumnya, yang tidak mengenal Tuhan. Ia mendaftarkan dirinya ke sebuah komunitas bernama Ashram, sebuah komunitas dengan disiplin agama Hindu, tetapi lebih berfokus kepada diri sendiri dan meditasi. Di sana dia bertemu dengan seseorang parubaya bernama Richard. Kurang lebihnya selalu memberikan kritikan kepada Liz
atas apapun yang dia lakukan selama di komunitas tersebut. Karena saat awal-awal Liz mengikuti komunitas tersebut, dia benar-benar sama sekali tidak bisa melakukan meditasi, tidak bisa fokus kepada dirinya, dan justru malah banyak mengeluh. Di sini Liz bertemu juga dengan seorang remaja perempuan bernama Tulsi. Teman dia yang remaja perempuan ini dipaksa untuk menikah saat masih umur yang belia dengan lelaki yang bahkan ia tidak ketahui asal-usulnya, alias dijodohkan oleh orang tuanya. Di sini pun Liz menjadi tersadar bahwa hidupnya jauh lebih bebas dan jauh lebih nikmat dibanding apa yang dialami oleh Tulsi. Kemudian di satu sisi, Richard juga sempat bercerita kepada Liz bahwa alasan Richard akhirnya ke komunitas ashram tersebut adalah karena sebelumnya dia mengalami depresi akibat masa lalunya yang kelam. Dahulu si Richard kerap mabuk-mabukan sehingga pada suatu malam, ia sempat mabuk sembari membawa kendaraan. Saat ingin memarkirkan kendaraannya di rumah, dia tidak tahu bahwa anak laki-lakinya sedang ada di teras rumah, sehingga ia menabrak anak laki-laki tersebut hingga tewas. Nah, dari cerita yang disampaikan Richard memohon kepada Liz untuk memaafkan dirinya, karena bahkan saat ini Richard saja sudah memaafkan dirinya atas kesalahan dia di masa lalu terhadap anaknya, sehingga dia bisa membuka lembaran baru di kehidupan dia yang selanjutnya. Untuk maju ke depan, untuk membuka sebuah lembaran baru, kita harus berani memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Karena kalau tidak, kita akan terjebak di masa lalu terus dan kita tidak akan pernah bisa maju ke depan. Kemudian alur berpindah ke negara terakhir yang Liz kunjungi, yaitu Indonesia. Di sini niat awal Liz yaitu hanya untuk bertemu kembali dengan Ketut Lier, seorang paranormal yang ia temui sebelumnya saat ia berkunjung ke Bali. Meskipun awalnya Ketut Lier agak lupa dengan siapa sosok Liz, namun setelah Liz menunjukkan kertas titipan Ketut Lier kepada dia dahulu mengenai bagaimana Liz harus tetap keep grounded dan bagaimana Liz harus melihat dunia dengan hatinya supaya dia bisa melihat kehadiran Tuhan di situ, Ketut Lier mulai teringat Liz adalah sosok seorang wanita yang sedih saat itu yang berasal dari New York. Kemudian selama waktu dia kurang lebih 4 bulan di Bali, dia sering berkunjung ke tempat Ketut Lier untuk melakukan sesi pencarian jati diri. Ketut Lier memberikan tugas kepada Liz untuk menyalin beribu-ribu halaman mantra yang dimiliki Ketut Lier dari nenek moyangnya. Nah, saat petualangan Liz di Bali baru akan dimulai, saat sedang menikmati pemandangan di Ubud dengan sepeda yang ia bawa, Liz diserempet oleh mobil yang dikendarai oleh pria bernama Felipe. Seorang pria berkebangsaan Australia namun keturunan Brazil. Insiden tersebut membuat kaki Liz terluka cukup parah, yang membuat dia harus berobat kepada Ketut Lier. Namun Ketut Lier merekomendasikan dia untuk berobat kepada Mbok Wayan, seorang ahli pengobatan tradisional yang terkenal di Bali. Saat mengunjungi Mbok Wayan, Liz menerima pelajaran hidup lagi yang lebih berharga dari Mbok Wayan. Mbok Wayan adalah seorang janda beranak satu yang tidak memiliki rumah sama sekali, tetapi dia harus bertahan hidup dengan menjual obat-obatan tradisional seperti saat ini. Alih-alih untuk berobat, justru Liz dan Mbok Wayan semakin akrab. Mereka semakin dekat, mereka berbicara, mengobrol. Di sini ide cemerlang Liz pun muncul. Dia mengirimkan email kepada teman-teman yang di Amerika untuk melakukan donasi kepada Mbok Wayan dan dia menceritakan latar belakang Mbok Wayan seperti apa. Kemudian, alangkah sangat terkejutnya Mbok Wayan ketika Liz memberikan sebuah cek sejumlah $18.000 Amerika atau setara dengan 265 juta saat itu yang berhasil Liz kumpulkan dari membujuk teman-temannya di Amerika. Betapa bersyukur Mbak Wayan saat diberikan cek tersebut sehingga dia bisa membangun rumah dia sendiri, membangun apotik dia sendiri, serta membangun perpustakaan seperti yang diinginkan oleh anak semata wayangnya, Tuti. Tetapi film baru berakhir sampai di situ.
Tentu kalian masih ingat dengan Felipe. Si pria berkewarganegaraan Australia namun keturunan Brazil tersebut tidak sengaja bertemu dengan Liz kembali di sebuah pesta pantai yang diadakan di sana. Sejak saat itu, hubungan mereka pun semakin intens. Mereka mulai menjalin hubungan layaknya sebagai sepasang seorang kekasih. Namun lagi-lagi ada satu titik di mana Liz mulai merasa kehilangan jati dirinya setelah mengenal Felipe lebih dalam. Trauma masa lalunya membuat Liz ragu untuk menjalani hubungan yang lebih serius dengan Felipe, sehingga akhirnya Liz memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Felipe. Namun justru saat hari-hari dilalui tanpa kehadiran Felipe di Bali, Liz merasa ada yang kosong dari dirinya. Ia berkonsultasi dengan semua teman-temannya yang ada di Bali, termasuk dengan Ketut Lier, dan juga ia mulai tersadar atas apa yang telah ia lalui 1 tahun belakangan ini. Hal tersebut menuntunnya untuk kembali kepada Felipe untuk menjalin hubungan yang lebih serius sebagai sepasang kekasih. Film ini pun diakhiri dengan Felipe dan Liz yang pergi ke sebuah pulau yang ada di Bali untuk merayakannya dan film pun selesai. Film ini memberikan pesan kepada kita bahwa untuk menjalani hidup harus seimbang antara dunia dan Tuhan, supaya kita tidak tersesat dalam mencari jati diri kita saat berada di dunia. Sekian cerita 1 Hujan hari ini. Jika film ini berhasil menginspirasi kamu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol like serta aktifkan notifikasinya ya.